Shalom semuanya, apa kabar? Saya Romeo Samara Gunawan. Kali ini saya akan memberikan pemaparan mengenai salah satu materi kuliah agama Kristen. Sebelumnya, saya akan coba untuk share screen presentasi saya. Ya, pemaparan materi agama mata kuliah agama Kristen kali ini, saya akan membicarakan tentang sejarah singkat munculnya agama Kristen. Sejarah panjang terbentuknya agama Kristen tidak bisa dipisahkan dari sejarah perkembangan gereja Kristen, sebab gereja telah membawa ajaran agamanya, membimbing para penganutnya, dan menyaksikan perjalanan panjang selama 2000 tahun sejak abad pertama Masehi. Dari tanah Israel sampai menyebar ke Eropa, Amerika, Indonesia, dan seluruh penjuru dunia. Pada dasarnya, intisari kekristenan terbentuk dari asal-usul Yesus, mulai dari kelahiran, pelayanan, kebangkitan, kematian, hingga dinaikannya di surga. Agama yang telah dianut lebih dari 2 miliar umat atau sepertiga jumlah manusia di bumi ini muncul pertama kali di wilayah Levant atau yang sekarang dikenal sebagai Palestina dan Israel. Kemunculan Yesus menandai periode. Yesus Kristus lahir pada sekitar 4 sebelum Masehi di Bethlehem, Yudea, dan tumbuh dewasa di Nazaret, Galilea. Dalam sejarah terbentuknya agama Kristen, dikisahkan banyak cerita yang mengisahkan bahasa kanak-kanaknya. Kehidupannya mulai tersorot semenjak beranjak usia 30 tahunan setelah dibaptis oleh Yahya dan menerima kedatangan sebagai juru selamat. Ketika berusia 30 tahun, ia mulai pelayanan kepada masyarakat selama 3 tahun. Singkatnya, pelayanan itu termasuk dalam rekrut ke-12 rasul, melakukan berbagai mukjizat, mengusir setan, menyembuhkan orang yang sakit, dan membangkitkan orang dari kematian. Setelah itu, Yesus melakukan perjalanan ke Yerusalem dengan menunggang keledai dan disambut sebagai pembebas dan juru selamat. Dalam perjalanan ini, dia masuk ke bait Allah dan mengusir semua pedagang dan orang-orang lain yang mengotori tempat suci itu. Penduduk menunggu tindakannya selanjutnya untuk mengumumkan dirinya sebagai raja yang akan mengusir penjajah Romawi. Namun hal itu tidak pernah terjadi. Kematian Yesus terjadi dengan cara disalib dengan hasil dan hasutan para pemimpin agama Yahudi karena mereka tidak menyukai ajaran Yesus dan dianggap bertentangan dengan ajaran yang mereka lakukan. Yesus dihukum dengan penyaliban berdasarkan perintah dari gubernur provinsi Yudea Romawi, Pontius Pilatus. Setelah 3 jam penuh penderitaan, Yesus meninggal di kayu salib. Kematian Yesus tersebut bukanlah akhir dari gereja Kristen, melainkan awal yang pasti. Umat Kristen meyakini bahwa Yesus bangkit kembali setelah 3 hari kematiannya yang disaksikan oleh 500 saksi mata pada saat itu. Di 40 hari kematiannya, ia naik ke surga dengan disaksikan oleh banyak umat dan semenjak itu, Yesus tidak pernah menampakkan diri lagi di bumi. Setelah hari itu, para pengikut atau murid-murid Yesus tidak mengerti harus menentukan langkah-langkah apa selanjutnya. Hingga pada hari Pentakosta, Roh Kudus turun dari surga dan hinggap pada masing-masing mereka. Dari itu, semua kekhawatiran, ketakutan, kebingungan, dan rasa cemas hilang dari mereka. Dan dengan penuh keberanian serta keyakinan, mereka menjelajahi dunia ini untuk menyampaikan kabar gembira tentang Tuhan Yesus Kristus. Bukan perjalanan yang mudah, penyebaran agama Kristen satu waktu mengalami beberapa kesulitan. Namun penyebarannya semakin pesat. Setelah semuanya, kini kita bisa sama-sama mengetahui bagaimana agama Kristen diterima di dunia dan dianut oleh banyak orang. Dalam sejarahnya juga bermunculan aliran-aliran lain yang dua terbesarnya adalah Kristen Protestan dan Katolik.
tokoh masyarakat Kristen. Agama Kristen memiliki banyak tokoh masyarakat terkenal selama berabad-abad. Berikut ini adalah beberapa public figure yang telah meninggalkan pengaruh baik dan buruk bagi dunia Kristen. Paus, pertama Paus. Paus juga dikenal sebagai Paus tertinggi. Paus adalah uskup Roma dan pemimpin gereja Katolik sedunia. Paus saat ini adalah Paus Fransiskus dari Argentina yang terpilih pada tahun 2013. Dan yang kedua, Martin Luther, dikenal sebagai seorang pembaharu gereja Katolik Roma yang menurutnya telah rusak. Dia adalah tokoh penting dari reformasi Protestan atau reformasi gereja Kristen. Sekarang saya akan membahas tentang asal-usul terbentuknya gereja. Gereja adalah simbol dari kekristenan atau sebagai orang Kristen. Gereja juga merupakan rumah ibadah bagi orang-orang Kristen. Pada umumnya, gereja ditandai dengan tanda salib yang terletak di atasnya, dan juga ditandai dengan sebuah lonceng yang dibunyikan pada hari tertentu, terutama pada hari Minggu, dan juga saat perayaan hari seperti Hari Raya Natal dan perayaan besar lainnya seperti Paskah. Menurut Alkitab, dalam surat Matius 16 ayat 18, yang berkata kepada Simon Petrus, "Dan aku berkata juga kepadamu bahwa engkau Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan gerbang neraka tidak akan menguasainya." Pada kenyataannya, Kristus yang menjadi kepercayaan bagi orang Kristen adalah pendiri gereja yang sesungguhnya sebelum manusia membangun sebuah gereja. Dalam Perjanjian Lama, Alkitab, dalam surat Mazmur 127 ayat 1 menyatakan, "Jika kalau Tuhan yang membangun gereja, sia-sialah yang membangun itu." Dan dalam surat Matius 13 ayat 15 menyatakan, "Rumah Allah adalah jemaat dari Allah yang hidup." Bukan hanya sebagai sumber pendiri gereja, tetapi Kristus juga sebagai bentuk dasar dari gereja. Dalam pengakuan Petrus, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Dalam surat Matius 16 ayat 16, Petrus berkata kepada Yesus, "Engkau Kristus, anak Allah yang hidup." Dalam surat Matius 16 ayat 16, Petrus berkata kepada Yesus, "Engkau Kristus, anak Allah yang hidup." Pada awalnya, pada hari kebangkitan Yesus, Yerusalem adalah kota yang pertama ketika Kristus mendirikan gereja. Dalam surat Yesaya berkata akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan bangsa suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa." Berdasarkan kebangkitan Yesus, Yesus berkata kepada para rasul, "Dengan demikian ada tertulis dan dengan demikian itu Kristus menderita dan bangkit dari kematian pada hari ketiga, pada bahwa pertobatan dan pengampunan dosa haruslah diberitakan di antara semua bangsa yang tertulis menurut surat Lukas." Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berkata kepada para rasul, "Tapi kamu akan menerima kuasa setelah Roh Kudus turun di atasmu, dan kamu akan menjadi saksi kepadaku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan di Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Demikian penjelasan saya mengenai pemaparan mata kuliah mata kuliah dari agama Kristen. Saya mengutip dari Martin Luther, "Menjadi seorang Kristen tanpa doa tidak lebih dari hidup tanpa bernafas." Demikian presentasi pemaparan materi mata kuliah agama Kristen dari saya. Terima kasih dan Tuhan memberkati.